Karena tidak lagi saling mengerti, terjadi perkelahian dan perpecahan pada bangsa yang besar itu. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Nota Carita. Hari ini Nota Carita ingin menceritakan sebuah kisah tentang asal mula manusia bisa berbicara dalam berbagai bahasa dan kisah di balik keberagaman bahasa manusia. Ternyata ada sebuah kisah kuno yang mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Inilah subjudul yang akan kita bahas. Latar belakang kisah. Kisah ini berlatar belakang dari tradisi sosial, budaya, dan keagamaan Mesopotamia. Setelah peristiwa air bah atau banjir besar, keturunan Nabi Nuh yaitu Sem, Ham, dan Yafet tinggal di muka bumi dan mulai bertambah dan berkembang biak. Pada masa itu seluruh manusia masih menggunakan bahasa yang sama. Keturunan Sem adalah orang Semit, termasuk kaum Yahudi. Mereka yang pertama mendiami wilayah Mesopotamia dan kemudian berpindah ke Kanaan. Kaum Semit ini membangun negara-negara seperti Syria, Moab, Edom, dan Israel. Keturunan Ham memiliki hubungan dengan orang Mesir, Afrika Utara, dan Kanaan. Sedangkan keturunan Yafet menyebar ke wilayah Asia Kecil, kemungkinan menyebar juga ke area Eropa dan Yunani. Meskipun keturunan Nabi Nuh menyebar kemana-mana, secara tradisi mengakui bahwa semua manusia di bumi merupakan satu keluarga besar yang lahir dari moyang yang sama, serta dengan satu bahasa dan budaya yang sama. Hal ini terus dipercayai dari generasi ke generasi. Pada awalnya mereka adalah bangsa yang hidup berpindah-pindah, hingga akhirnya menetap di Sinear, salah satu wilayah di Mesopotamia. Sinear adalah wilayah yang cocok untuk lahan pertanian dan peternakan, sehingga mereka membangun peradaban dan kebudayaan berkembang dengan baik. Wilayah inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan Babilonia atau Babel didirikan. Babel adalah salah satu kota yang dibangun oleh Nimrod di tanah Sinear. Nimrod adalah anak dari Kush, cicit Nabi Nuh dari jalur Ham. Kota Babel sendiri terletak di pinggir sungai Eufrat dan terletak kira-kira 80 km sebelah selatan kota Baghdad, ibu kota Irak sekarang. Pembangunan kota dan peristiwa kekacauan. Mereka menetap di Sinear, daerah dataran rendah yang subur. Di sana mereka menemukan tanah liat untuk menjadi batu bata. Ada juga gala-gala, semacam aspal yang digunakan sebagai semen. Di antara mereka ada yang mengusulkan, mari kita mendirikan sebuah kota dan tinggal menetap di sini. Pada akhirnya mereka membangun kota itu sebagai tempat berkumpul dan bersatu. Padahal Tuhan memerintahkan mereka untuk berpencar ke setiap penjuru bumi. Mereka tahu, tapi tidak menghiraukan hal itu. Sampailah masa di mana kota itu selesai dan mereka menjadi sombong serta membanggakan diri. Mereka berdiskusi kembali untuk membangun bangunan yang tinggi. Salah seorang dari mereka berkata, marilah kita membangun sebuah menara yang kuat dan tinggi sekali. Dimanapun kita berada, menara itu harus dapat kita lihat. Dengan demikian, kita tidak tercerai-berai ke seluruh bumi. Kita akan tinggal bersama-sama. Kita mau menjadi satu bangsa yang besar, kuat, dan berkuasa. Perkataan yang tampak sangat sombong. Dengan penuh keyakinan, mereka memulai proyek yang sangat ambisius itu. Mereka membuat batu bata yang besar dan mengeringkannya di bawah sinar matahari. Meletakkan alas pondasi yang besar dan kokoh. Setelah itu mulai menyusun bata demi bata. Mereka bekerja terus-menerus tanpa kenal lelah. Memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan lamanya.
bekerja tanpa mengingat Tuhan mereka sedikit pun. Lalu mereka berkata, "Usaha kita berjalan dengan baik." Dan disambung oleh yang lainnya, "Menara ini akan kita buat tinggi sekali hingga puncaknya sampai ke langit." Sementara mereka bekerja, Tuhan melihat apa yang mereka lakukan dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Lalu terjadi sesuatu yang aneh sekali. Tuhan mengacaukan bahasa mereka, padahal waktu itu manusia hanya menggunakan satu bahasa saja. Tetapi dengan kuasa Tuhan terciptalah berbagai macam bahasa. Saat itu suasana warga kota yang membangun menara sangat kacau. Apa yang mereka ucapkan terdengar aneh bagi orang lain. Mereka saling tidak mengerti apa yang dikatakan satu sama lain. Karena tidak lagi saling mengerti, terjadi perkelahian dan perpecahan pada bangsa yang besar itu. Kemudian mereka berpencar ke segala arah dan berkelompok dengan bahasanya masing-masing. Saat mereka keluar dari menara yang mereka bangun, tampak menara yang belum selesai itu menunjuk ke langit, seperti sebuah jari yang patah. Menara itu tidak lagi utuh dan tidak berfungsi seperti rencana awal. Orang-orang dari menara sudah berpencar dan tidak kembali lagi ke menara itu. Hanya sedikit warga yang bertahan di kota Sinear, dan sebagian tidak sanggup lagi meneruskan pekerjaan untuk membangun menara itu. Kota itu dijuluki Babel. Babel artinya kekacauan. Dan sejak itu, kesombongan manusia terpecah menjadi berbagai macam bahasa di seluruh bumi. Pesan moral. Kisah ini mengajarkan bahwa ada batas yang tidak boleh dilampaui manusia. Persatuan yang berniat untuk menyombongkan diri dan menyamai Tuhan justru akan mengundang perpecahan. Intinya, kita sebagai manusia harus mengakui ada keterbatasan yang harus kita hormati. Keterbatasan adalah cara Tuhan bahwa Tuhan yang maha segalanya. Kesombongan dan ambisi yang salah hingga melawan kekuatan Tuhan dapat menghancurkan kesatuan manusia itu sendiri. Jadi, walaupun kisah ini berasal dari kitab Perjanjian Lama, kisah ini sangat terkenal dan relevan bagi semua umat manusia. Apapun kepercayaan yang dianutnya, kesombongan dapat menghancurkan. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Kisah ini Menara Babel bersama dengan kisah kaum Ad yang sudah kita bahas sebelumnya, membawa satu pesan universal, yaitu kesombongan akan selalu membawa kehancuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia dengan keterbatasan, agar kita senantiasa rendah hati. Ketika kita mencoba untuk melampaui batas dan ingin menyamai kekuasaan Tuhan, maka kehancuran dan perpecahan pasti akan datang. Marilah kita jadikan kisah-kisah ini sebagai pengingat untuk selalu bersyukur, tidak sombong dan menyadari bahwa kekuatan sejati hanya milik Yang Maha Kuasa. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya, tetap terhubung dengan channel kami untuk mendapatkan kisah menarik lainnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.